Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pertemuan 2 yang membahas tentang client brief dan creative brief. Client brief atau marketing brief adalah dokumen yang mengandung data mentah atau permulaan yang masih harus diolah. Data didapat dari informasi klien dalam suatu pertemuan dan wawancara. Tugas ini dikerjakan oleh akun eksekutif dan akun planner. Client brief sangat penting sebagai acuan dalam kegiatan riset dan acuan dalam menyusun perencanaan pesan atau creative brief. Aspek-aspek yang digali dari pertemuan dengan klien antara lain adalah 1. Riwayat dan perkembangan perusahaan. 2. Aspek-aspek strategi pemasaran. Ada informasi produk, spesifikasi dan manfaat produk, kebijakan strategi harga, distribusi dan lokasi jangkauan produk, informasi kegiatan promosi dalam 1 tahun terakhir, informasi kompetitor, yaitu kompetitor langsung dan tidak langsung produk klien, target market dan target audience, siapakah target sasaran komunikasi, dan market produk secara demografi, geografi, skografi, perilaku. 5. Tujuan pemasaran yang hendak dicapai. 6. Pesan pemasaran adalah pesan pemasaran yang akan disampaikan oleh klien melalui iklan. 7. Mandatory, yaitu hal-hal yang diwajibkan klien ada dalam suatu iklan, jenis dan bentuk iklan, medium, dan waktu presentasi penyelesaiannya. Setelah disusun dan diketik rapi, maka bagian akhir client brief wajib ditandatangani oleh pihak klien dan akun eksekutif atau agensi. Creative brief dari hasil client brief selanjutnya dilakukan internal review dan pertemuan antara akun eksekutif atau AE dan creative director atau CD untuk merumuskan suatu panduan sebagai dasar pengembang pesan dan kreatif iklan. Panduan yang berisikan informasi ringkas perencanaan strategi kreatif sering disebut sebagai creative brief. Creative brief merupakan dokumen yang dirancang untuk memberikan inspirasi kepada para pekerja departemen kreatif atau creative director, art director, copywriter dalam melakukan upaya kreatif untuk mencari solusi terhadap permasalahan suatu merek produk. Setiap biro iklan memiliki versi sendiri-sendiri dalam menyusun creative brief, namun substansi pokoknya tetap sama. Berikut adalah contoh dari creative brief. Klien, cantumkan nama perusahaan klien, misal Unilever. Produk kategori, cantumkan kategori produk, misal deterjen. Brand, cantumkan nama merek, misal Rinso. Teks agensi, iklan yang dibuat, misalkan print ad, divisi, radio, dan lain-lain. Durasi atau size adalah ukuran iklan yang akan dibuat. Tim, cantumkan nama akun eksekutif, art director, copywriter, dan media plan. Yang pertama dibuat adalah analisis situasi. Adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan data suatu perusahaan dan produk, baik bersifat internal dan eksternal, untuk mendapatkan informasi kondisi aspek pemasaran, perilaku konsumen dan produk, sehingga dapat ditentukan permasalahan prioritas produk dan memudahkan untuk merumuskan langkah strategi komunikasi pemasaran suatu produk secara tepat. Data-data yang dikumpulkan dalam melakukan analisis situasi bersifat primer dan sekunder. Data primer dapat dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan menyebarkan kuesioner dengan pemilik usaha, karyawan, konsumen, dan calon konsumen atau masyarakat yang terkait. Data sekunder dapat dikumpulkan melalui berbagai dokumentasi perusahaan, pemberitaan baik dalam bentuk tulisan di jurnal, majalah, tabloid, koran, website, dan sejenisnya. Adapun data informasi yang perlu dikumpulkan diantaranya adalah profil dan kondisi perkembangan perusahaan klien. Data dapat diperoleh dari wawancara dengan pemilik dan dokumen, website, buku profil perusahaan, data dan informasi kondisi pemasaran dan persaingan, situasi tentang lingkungan dan tren umum pemasaran kategori produk, jumlah merek yang bersaing, dan tingkat persaingan kategori produk dan market share produk. Aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi atau PEST yang berpengaruh dalam membentuk perilaku dan persepsi konsumen terhadap kategori produk. Politik, uraian dan analisis data, fakta, dan informasi terkait apakah ada kebijakan pemerintah atau kelompok non-pemerintah yang menghambat atau mendukung dan berdampak pada positif atau negatif pada pemasaran produk. Kondisi ekonomi, apakah harga dari produk yang dipasarkan bisa terjangkau oleh calon konsumen sesuai segmen pasar yang dituju? Apakah produk yang dipasarkan sangat tergantung pada fluktuasi kondisi ekonomi secara makro? Dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini, bagaimanakah pengaruh daya beli mereka terhadap produk? Nilai-nilai sosial dan budaya, bagaimana profil segmen target market produk klien? Bagaimana pola interaksi hubungan antara anggota masyarakat dan gaya hidup yang ada dalam proses mengambil keputusan dan mengkonsumsi suatu produk, dan dianalisa adakah nilai-nilai, mitos, dan berbagai keyakinan yang dianut oleh masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pola konsumsinya. Teknologi, apakah produk memiliki dan menggunakan teknologi handal dan memudahkan konsumen dalam pemanfaatannya? Dianalisis perkembangan teknologi dapat memenangkan persaingan atau mengancam produk lain. Aspek strategi pemasaran atau 4P, strategi produk, informasi posisi produk life cycle atau pengenalan, pertumbuhan, matang, menurun, bentuk, kemasan, dan isi, spesifikasi, kandungan dan manfaat kandungannya, khasiat, cara pemakaian, dan varian produk atau informasi jenis dan teknis bentuk layanan jasa yang disediakan untuk produk jasa. Strategi harga, informasi strategi penetapan harga produk atau harga layanan jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Strategi distribusi, informasi alamat, strategi jaringan pemasaran, lokasi daerah pemasaran produk, dan
dan strategi penyebaran produk atau jasa dari produsen sampai ke konsumen. Strategi promosi, informasi kegiatan komunikasi pemasaran produk atau merek lain seperti advertising, public relation, direct marketing, personal selling, sales promotion, event, dan sebagainya dalam 1 tahun terakhir. Perilaku konsumen produk klien, informasi mengenai tingkat pengetahuan, pemahaman, ingatan, persepsi, pengalaman mengkonsumsi produk, dan hal-hal apa saja yang dipertimbangkan, mendorong dan menghambat konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian produk klien oleh konsumen. Informasi bisa diperoleh melalui wawancara dan observasi perilaku konsumen dan melakukan riset post-test terhadap iklan produk klien tertentu. Kompetitor dan diferensiasi. Informasi nama merek-merek produk yang berkompetisi secara langsung dengan produk klien. Cari perbandingan terhadap faktor kunci dari produk klien dengan produk pesaingnya secara lebih detail. Perbandingan dapat dilihat seperti bentuk, volume, kemasan, varian, desain, kandungan atau bahan, rasa, warna, cara pemakaian, khasiat, harga, distribusi produk, dan lainnya. Setelah diperbandingkan, tentukan perbedaan atau diferensiasi produk, yaitu perbedaan yang paling berarti dan menguntungkan dari produk klien yang dapat ditawarkan kepada calon konsumen dibandingkan produk pesaing. Adanya perbedaan ini sangat penting karena dapat menjadikan alasan konsumen untuk membeli produk. Apabila tidak ada perbedaan yang mencolok, maka eksekusi kreatif iklan harus dapat membedakan secara tegas produk klien dengan produk pesaingnya. Tujuan pemasaran, menetapkan apa yang ingin diharapkan tercapai oleh suatu perusahaan dalam kegiatan pemasaran produknya. Tujuan pemasaran berupa hasil kegiatan pemasaran yang ingin dicapai oleh klien, misalkan untuk meningkatkan jumlah penjualan produk sebesar 10% dari tahun sebelumnya, atau meningkatkan jumlah pelanggan sebesar 15% setelah masa periode beriklan. Problem advertising atau permasalahan periklanan merupakan permasalahan periklanan yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis situasi, terutama terhadap pemahaman, ingatan, dan dampak komunikasi dari komunikasi produk atau merek yang pernah dilakukan kepada konsumen selama ini. Permasalahan komunikasi periklanan produk klien yang ada dapat berubah sebagai berikut. Merek produk klien masih belum dikenal dan diingat oleh masyarakat. Khalayak belum paham dan ragu akan manfaat produk. Konsumen belum dapat membedakan keunggulan produk dibandingkan kompetitor. Image dan persepsi produk kurang pas dan cenderung negatif di benak konsumen. Calon konsumen mengenal dan memahami produk tapi belum mau menggunakan atau mengkonsumsi produk. Konsumen beralih atau cenderung memilih produk kompetitor dan lain-lain. Advertising objektif, rumusan tujuan periklanan yang harus dicapai melalui pesan iklan, menjawab dari permasalahan periklanan yang ada. Tujuan periklanan dapat meliputi hal dan membangun kesadaran, membentuk pemahaman dan citra, sikap dan tindakan seperti memperkenalkan produk baru, membangun, memperbaiki dan meningkatkan citra merek, menyampaikan kandungan dan manfaat produk, menyampaikan keunggulan produk dan sebagainya. Yang kedua, membentuk sikap positif, membangun asosiasi merek, membangun kesukaan atau preferensi kepada produk dan sebagainya. Yang tiga, mempengaruhi konsumen potensial untuk mencoba produk, mendorong calon konsumen untuk beralih merek, mendorong peningkatan frekuensi pemakaian produk, meningkatkan jumlah pembelian produk, membangun loyalitas konsumen dan sebagainya. 4. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat pada permasalahan sosial dan lingkungan. Tujuan periklanan berdasarkan tahap hierarki efek. Awareness, dalam 6 bulan harus memperoleh 90% penduduk Bandung yang tahu perdagangan hamburger merek X telah menyebar luas. Interest, dalam 1 minggu harus ada 1000 agen pembelian mengirimkan kupon kebutuhan akan penjajah atau salesperson, perangkat lunak komputer dan memanggilnya untuk mengawasi inventaris mereka. Evaluation, menjelang akhir Januari tahun XXX harus memperoleh 10% dari konsumen kopi bubuk memilih merek X.